Sadelo Entertainment, segmen baru yang seru banget dan unpredictable karena dibuatnya juga secara tidak sengaja. Selamat datang di Nongkrong Aja. Wow, udah ada Aditya Suryo, sudah ada James Thomas. Ini bertiga ngapain? Oke, jadi ini adalah segmen barunya ada Sadelo Entertainment. Syutingnya juga ini masih dadakan karena kita masih banyak hal yang belum kita pajang di sini dan lain sebagainya. Tapi penasaran, pengen banget buru-buru dijadiin nih segmen baru namanya Tongkrongan Aja bersama Andres, James dan juga Adit. Langsung pertanyaan pertamanya buat Mas Adit, kenapa nih sampai kita bisa terbentuk di sini? Karena ini semua gara-gara lu, Mas. Iya, karena saya berpikir ya. Ya, jujur. Kenapa lu bisa tiba-tiba kok ngubungin James ya, James ya? Iya, nelpon gua. Hah? James. Udah. Ngomong aja deh gimana. Jadi kan gue pikir kan karena kan posisinya kan sekarang media sosial itu nomor 1 kan. Betul. Dan semua itu udah era digital gitu. Ya. Kalau kita nggak ngikutin era sekarang, kita bakal terlambat. Jatuhnya tuh kita lebih baik memulai kan daripada Betul. kita nontonin akun orang dan apa namanya media sosial orang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Makanya gue kasih ide ke James, ke lo, dan akhirnya kita satu pemikiran, tercetus lah. Tongkrongan aja. Tongkrongan aja. Gimana James waktu dia pertama kali nelfon lu, respon lu apa? Kalau gue sih kaget loh, kok ini anak tiba-tiba semangat sendiri Makanya. gitu. Kalau gua Kalau kaget. Kalau gue sebenarnya nggak kaget sih ya. Tapi Dari raut muka dia udah kelihatan kan. Apa tuh? Selama di story kan kayak lesu gitu kan. Update story kan, kata-kata. Story kata-kata. Kata-kata bijak ya? Enggak. Karena posisinya kan kita kan sebelumnya kan udah kerja setiap hari ya, maksudnya. Iya. Jadi tuh gimana ya, orang yang biasanya udah kerja setiap hari terus tiba-tiba lu diem di rumah, Iya. ngomong ngapain, kita tuh punya otak yang mikirnya gue mau ini, tapi tuh Bener. kita harus punya kan gue kan nggak tipikalnya tuh gue maunya tuh bareng-bareng gitu tuh, jadi biar meriah juga kan. Udah gitu kan gue mikirnya, ya udah siapa nih anak-anak yang menurut gue yang arah ke sana nih. Gue kan ngeliat lo juga kan nge-host kan, dan ini kan tiktokers kan, tiktokers yang handal banget pokoknya. Akhirnya gue ngajakin mereka berdua karena menurut gue mereka berdua tuh cocok untuk gue ajak diskusi dan lain-lain. Akhirnya mereka satu pemikiran sama gue. Oh, anjir, gue baru tahu ternyata motivasinya gara-gara itu, Mas. Maksudnya lu lagi ngerasa kayak biasanya produktivitas gue 100%, ini cuman kayak lagi 50%. Jadi lu agak ngerasa ada yang hilang dari hari-hari lu. Apalagi kan setiap hari yang namanya gue biasanya Stripping. kerja gitu, terus tiba-tiba gue diem di rumah dan otomatis kan gue setiap hari kan lihat handphone kan ya, sering ngeliat handphone, terus gue ngeliat yang apa yang lagi happening sekarang nih, terus bisa nggak ya gue bisa kayak gini ya, jadi gue kepikiran situ. Oh, anjir, baru tahu gue motivasinya ternyata gara-gara itu lu ke-trigger. Bukan, karena kan gue mikirnya zaman sekarang kan apalagi kan sekarang TV ya, TV itu kan orang kan nggak usah jauh-jauh deh. Kita kadang-kadang ngelihat anak-anak muda zaman sekarang nih, lu tanya deh, nonton TV nggak? Mostly sih enggak. Mostly enggak. Jadi otomatis kan gue mikirnya kita kan di dunia entertainment, seenggaknya kan kita harus berinovasi terus kan ibaratnya. Yang menurut gue tuh kalau kita stuck di sini aja atau nggak berkembang untuk masuk ke era digital atau media sosial, kita ya berkecimpung di situ aja gitu, bro. Iya. Dengar? Iya sih. Sebenarnya satu sisi sebenarnya relate juga sama James. Makanya that's why James itu menanggapinya dengan sangat positif, dan begitu gue kumpulin jadi grup, gue ajak ketemu, ngobrol lah, semua punya pendapat masing-masing. Yes. Ya, pertama kali ngumpul itu kemarin gue sama James sudah buang waktu bareng lama dulu tuh, baru nunggu Mas Adit datang. Gitu. Makanya James bilang ngobrol, mau serius apa nih gitu. Nah, akhirnya arahnya Jadilah ini. Dengan segala pemikiran, kita ngobrol panjang dua kan, lama dulu ngobrol berdua karena ada yang dari Bekasi. ada yang dari Bekasi jauh macet. Ada yang besbi dulu. Enggak, kalau feeling gue dia nih lupa nih ada acara ulang tahun keluarga, tapi dia mau janjian sama kita. Iya, pas udah bikin acara, oh iya udah ulang tahun. Iya, nyokap gue ulang tahun. Pikirannya lu bercabang, lupa dia. gitu. Terus James gimana James waktu emang iya ya bakalan, lu ada gitu sih, emang iya ya bakal jalan ya kalau kita bertiga? Iya, pastilah, pasti ada gitu. pasti. Bikin konten bareng kayak gini tuh pasti pemikiran kayak ini semangat di awal doang kali, mungkin lagi gabut doang kali kan, mungkin kayak nggak ada postingan kali, kayak bikin konten sehari 2 hari, besokannya kayak udah mager. Gue juga awal mikir kayak gitu karena udah banyak juga teman gue yang kayak gitu. Sebut aja inisialnya Tezi.
Tezi. Ada Teji, ada Keno. Sahabat-sahabatku. Rajin sekali. Kalau ngajakin bikin konten Oh, semangat. semangat. Tanya idenya apa? Tidak tahu. Aku mah ikut aja. Kan yang susah ide. Betul. Makanya lu traumanya takutnya kayak sama Keno sama Tezi lagi. Iya. Benar. Ya udah makanya sekarang kita udah ngobrolin banyak. Kemarin di tempat kopi juga kita ngobrol banyak kan. Maunya gimana, mau jadi apa. Lu juga pertanyaan lu bagus banget. Kita mau bikin seserius apa cuma mau postingan doang. Ada 3 tahapan tuh kalau masih Iya. ingat yang gue bilang. Mau cari endorse doang apa ini mau serius karena effortnya cuma sedikit, benar banget. Iya. Ya udah makanya kita bertiga ngobrol, ya udah kita milih buat ya serius, Kalau mau buat serius terus kalian. jadiin jangka panjang. Ini bisa dimakan loh guys, bukan properti loh ini. Terus kok hitam warnanya? Ya karena ini emang udah busuk. Oh, Enggak ya, ini pizza hitam. pizza hitam guys. Ya Pizza Hut ya. Pizza Hut ini masih gratis nih Pizza Hut ya. Cat. Ini Boleh orang lah. mana ini? Oh hitam, aduh. Nah terus gimana? Terus akhirnya kalau dari gue pribadi gitu mas, maksudnya kalau bikin sesuatu, gue tuh tipe orang yang nggak pernah mau setengah-setengah. Bener. Nggak mau nanggung-nanggung ya? Nggak mau nanggung gue, maksud gue gini, kayak gue bilang dari awal ada 3 tahapan nih. Tadi James sudah jabarin sebenarnya. Mau cuma sekedar ngisi sosmed lu biar ada postingan doang, atau di tahap kedua biar sekedar punya trio tapi di sosmed biar punya endorse doang. Apa sekalian lu jadi bentuk suatu branding trio, lu ada di sosmed, lu ada di digital, lu juga ada di TV, maksudnya kenapa enggak, apa salahnya mencoba gitu Iya loh. sih. Karena gue mengenal James, gue mengenal Mas Adit udah setahun lebih, 2 tahun deh. 2 tahun. Udah 2 tahun gitu, 2 tahun maksudnya lebih. so far nggak ada yang aneh-aneh. Gue tahu sebagai pribadi yang ya lu pribadi yang suportif, kalian pribadi yang suportif terhadap teman-teman gitu, peduli juga. Kita kayak setelah project bareng kita kelar, adalah sekitar beberapa bulan ya, maksudnya masing-masing, tapi kan tetap keep in touch gitu-gitu. Ya gue pikir ya udah kalau mau jadiin sekalian gitu. Tadinya gue mikir buat bikin channel YouTube sendiri, tapi kan kalau dari kalian pribadi kan masih belum mau gitu. Iya. Bener sih, soalnya kalau gue bilang, karena kan judul YouTube lo juga namanya kan juga udah entertain kan, jadi kayak ya tuh kayak lembaga gitu Iya, kan. Yayasan dong. Yayasan. Ya kita bikin segmen aja nyelip ya. Iya sih, bener. Gitu. Terus nyari yang satu visi misi itu agak susah sebenarnya. Soalnya sebelumnya gue pernah bikin ya, bikin konten-konten gitu. Siapa itu? Sebut saja. Ada jatuhnya misteri sih jatuhnya. Terus lu horor? Iya, Konten iya, lu horor? Sempat gue bikin konten YouTube horor gitu. Terus gue bikin challenge gitu. Yang Oh. kala tuh gue masuk rumah kosong yang berapa ya? Dari 98 di kosong rumahnya. Awalnya challenge. Challenge. Kalah lu masuk tuh rumah kalah horor. masuk, jadi kita room tour gitu jatuhnya gitu. Terus. Kok nggak jalan? Kayak menarik tuh idenya. Pertama tuh gue bikin sama teman gue Richard Evander sama satu lagi Ega Santaka Motovlog. Terus habis itu gue bikin challenge gitu di rumahnya si Ajun di Ancol tuh, ya kan. Terus habis itu udah gue bikin challenge, yang kalah tuh masuk di depan rumahnya Ajun persis tuh, ada rumahnya gede banget, Kosong. gitu. terus? Dari katanya sih dari 98 gitu. Jadi zaman-zaman reformasi itu udah kosong tuh. Bulan 9 tanggal 8. Enggak, tahun 98. Terus Nah, 98. gitu. Terus gue masuk tuh ke room tour situ sama si Ajun dan lain-lain. Pas di sana sih nggak ada apa-apa ya. Maksudnya gue bukan gue percaya ada hal. Ada yang gaib? Iya, percaya. Cuman gue nggak terlalu yang takut ke sana-sananya gitu. Nggak kepikiran ke sana. Terus abis itu ya udah gue ngikutin kan. Selama di sana tuh gue nggak kenapa-napa, biasa aja. Cuman kepala gue tuh agak pusing selama gue masuk di rumah itu. Migren. Soges dong? Bukan dong. Darah rendah dong. Kayak gue belum makan dah. Jatuhnya di situ kepala gue pusing. Terus akhirnya gue mikir kan, Enggak, karena apa? Hawanya udah nggak enak dari awal. Apa lu suges dong? Aduh, pas serem. enggak, gue gak kepikiran ke situ. Gue mikirnya gue malah asam lambung dan lain-lain kan bisa pengaruh ke pusing. Terus pulangnya, terus akhirnya gue tanya sama anak-anak yang lain kan, gue mikir kan kepala gue tuh cuma setengah doang, gue mikir migren. Pala lu cuma setengah. Enggak, maksudnya tengahnya lain. Waktu itu pilih pusing gue tuh sebelah kiri doang. Bapak ngomongnya lucu ya. Gitu. setengah doang. Saya akhirnya gue tanya sama anak-anak yang lain, nanya Ajun juga kan. Gue tanya semuanya, teman-teman gue gak ada yang pusing. Terus gue ngerasa ya udahlah, mungkin ini gue sakit kepala doang kan. Lu masih belum negative thinking tuh ya? Nggak kepikiran apa-apa, gue nggak kepikiran gue kesana gitu. Terus akhirnya gue minum obat, terus selama 4 hari, itu pusing gue nggak hilang. Wah. Demi Allah gue nggak bohong. Wah, aneh. Mulai ngerasa aneh nih. Iya, jadi gue ngerasa kayak, ini bukan sakit kepala biasa nih. Iya, karena 4 hari. 4 hari. 4 hari, dan itu gue setengah badan gue tuh ngerasa panas.
setengahnya lagi dingin. Nggak biasa aja Biasa sih. aja. Bener ya temennya. Terus setengah kepala gue tuh kayak panas gitu kan. Terus kayak gue tuh kayak mau tidur tuh nggak nyaman gitu sama lo. Jadi kayak gue ngerasa ini kayak aneh sama badan gue gitu. Gue iseng kan tuh, gue ngerasa nih kayaknya ada berhubungan sama, soalnya kan abis belum lama gue masuk ke dalam rumah kosong itu kan. Lo iseng kan akhirnya pijet gitu. Enggak pijet. Di Mangga Besar kalau nggak salah pijitnya. Kenapa gue milih berdua ya begini nah. Aduh. Udah terus akhirnya udah gue cari tempat rukiah tuh ya kan. Tempat rukiah bukan pijet. Oh tempat rukiah sih? Iya. Kan gue mikirnya gue ketempelan gitu kan. Tapi emang gini loh, menurut gua rukiah sama ketempelan dua hal yang beda. Kalau ketempelan orang pintar sih Mas Aras iya, ya. orang pintar kan otomatis kan kan kalau misalkan mindset kita ya, ngeliat orang di rukiah itu kan kayak rukiah itu kan lu dibacanya terus tiba-tiba keluar jadi apa kayak wah jadi apa gitu. Setan yang emang yang bawa sifat jelek, Iya, bukan yang lu dapat dari ketempelan. Tapi gue mindset gue ke situ. Polos. Karena gue mikirnya kan Pak Haji kan, maksudnya ya Ustadz kan gitu kan. Saya kira gue cari. Haji kan. siapa waktu itu namanya? Lupa gue pokoknya di Galaksi lah pokoknya. Haji Galaksi. Bukan. Gue ada videonya di rumah. Oh ada. Ada. Kira namanya Haji Galaksi. Akhirnya gue datang tuh ke sana. Gue datang ke sana, udah. Gue baru duduk tuh menjelang maghrib gue tuh bilang, "Mas, kamu ketempelan nih." Sumpah gue sampai, "Hah? Gue ngomong, "Hah, kok nih Pak Ustadz bisa ngomong gitu?" Belum apa-apa, dia baru ngeliat tuh pertama kali langsung lu Iya. ketempelan. Iya. Wow. Posisinya Wah, gue itu ditemenin bahaya. sama nyokap gue tuh. Sama nyokap gue. Terus akhirnya abis sholat maghrib, abis sholat jamaah, gue langsung dieksekusi tuh. Lo sholat? Kayak gitu lah pokoknya. Intinya ya udah, akhirnya gue dieksekusi. Akhirnya dia bilang katanya gue tuh masuk ke dalam rumah itu nggak permisi dan lain-lain. Jadi kayak penunggu rumahnya tuh nggak suka gue Nggak masuk. suka. Tapi lo doang yang kena ya? Karena gue doang. Karena Tahu nggak kenapa kira-kira Mas? Kayak lo doang yang kena gitu? nggak, yang lainnya non muslim, gue doang muslim. Setannya Islam dulunya. Iya. Nggak ngerti gue, pokoknya intinya gitu deh. Iya sih. Kalau gue terawih juga itu ada deh. Ada Jangan setan. ngomongin. Hah? Ada setan ya? Jangan ngomongin. Kayak orang ngerti beneran anjing. Ya gitu, akhirnya Jadi gara-gara itu konten berhenti. konten langsung berhenti. Allahumma sholli Oh, gara-gara ala. itu. Gue udah nggak mau Iya. lagi, gue bilang nggak ada kalau misteri nggak ada, gue nggak berani gue bilang. Enggak maksud gini loh. Kalau lu Tapi mereka nggak, yang lain juga nggak lanjut. Enggak, udah putus aja udah. Udah stop gitu. enggak gini Gara-gara- loh, maksud gua kalau kuku lu panjang, potong kukunya bukan Iya. jarinya. Makanya. Iya, Kan iya. bisa ganti konten. Iya. Nggak ngerti karena dari awal tuh kita udah memposisikan konten kita ada maksudnya ada yang kita ikutin nih siapa gitu kan. Tempelan diikutin. Bukan. Konsepnya Referensinya. Konsep referensinya jadi ke situ udah dari situ gua ada masalah kayak gitu terus akhirnya nggak dilanjutin gitu. Karena lu nya takut apa karena emang udah sama-sama udah kayak kita nggak Gua cocok. kapok kayaknya soalnya hidup gua jadi nggak Iya enak. sih. Dan Bete sih. Dan itu kali pertama dia kesurupan. Gua nggak kesurupan. Ketempelan, maksudnya pertama kali lu ngalamin hal magis gitu kan. Iya, gua Jadi ngerasa pasti kayak kena lah men. Pasti Kena kena. mental lah. Karena gua ngerasa nggak enak Iyalah. sumpah. Iya, Setengah badan gue juga gua pas panas. dengar cerita lo kayak ih juga sih. Ih, Karena Hah? Ketempelan, dia temen gue bro. gila lu solid banget lah. Iya. Karena lu juga pernah punya peristiwa ini ya ketempelan ya. Iya. Cerita gimana sih? Ceritanya gimana sih? Jadi waktu itu kan gue pernah jalan ke Kota Tua kan. Terus gue jalan-jalan. Anjing mainnya di kota. tunggu ini. Mainnya di Ini kota. ini serius kan? Serius, serem banget ini, serem Oke, banget. Oke. Jadi kan ke Kota Tua tuh. Terus pas gue akhirnya minggir tuh kayak di Manggarai gitu. Gue ngobrol sama temen gue. Tua ke Manggarai. Jauh banget. Mau buangnya goblok ya. Terus dengerin dulu. Ya udah akhirnya kan kayak ngobrol sama temen gue kan kayak ngapain sini? Nggak tahu, yuk pulang yuk. Ayo ya udah. Gue gak ada cerita horor lu nanya-nanya gue. Bukan, Tapi gue ada cerita horor beneran. Iya, ini yang gue mau Beneran. ini. Tapi ini gue ada beneran mas. Goblok mang. Enggak, Beneran. mau tolong. Gue gak pernah dipercaya kalau cerita. Mau nih. bohong blow on. Enggak. Ngomongin horor gue. Ini ketawa mulu. Kok tuh Manggarai jauh banget. Ntar lu kan pintu jadi kebuka-buka nih. Kan gue bilang tadi jangan ngomongin. Jadi sini. Iya. Jadi itu gue pernah. Hmm. Nih gue almarhuman ini gue sih. Oke. Berarti Jadi- nenek lu udah mati nih? Yang dari emak apa dari bapak? Tanya, beneran udah almarhumah? Yang dari nyokap apa dari bokap? Dari nyokap. Kalau dari bokap? Kenapa tuh? Hah? Lah emang kenapa sih yang dari bokap? Itu reaksi gue. Siapa anjay? Siapa? Terus. Jadi nenek gue tuh dulu Nenek.
Bawa bapak gitu tuh jokesnya tuh. Iya. Nenek gue nenek-nenek. Tapi sebenarnya nenek gue pakai kakek. Nauzubillah. Enggak, jadi Apa sih? jadi Tahu. nenek gue itu dulu kalau kata orang-orang yang tetangga gitu kayak orang pinter lah. Jadi Oke. kayak ada beberapa orang yang berobat gitu ke rumah. Oke. Gue tuh dulu tinggal sama nenek gue. Dan kamar almarhumah nenek gue tuh serba hijau, Wak. Semuanya. Hordeng, Hordeng, spray. hijau, spray semua. Dan di tengah-tengah ada lukisan Nyi Roro Kidul. Baik, lagi ngomong, gue takutnya dia kemasukan Iya, nih, gue ketempel nih. takutnya nih. Mas, Gue ngebayangin gambarnya bukan nyuruh gitu, kira-kira opi tuh. bisa ke situ aneh banget ya. Hijau kali. Ya udah. Terus kamar hijau semua. Terus di tengah-tengah ada lukisan Nyi Roro Kidul. Gini, ini pendapat lo Nyi Roro Kidul apa emang itu bener Nyi Roro Kidul lukisannya? Lukisan ada, emang ya bentuknya cewek pakai gaun hijau gitu terus di pantai yang kayak ada keretanya ya. Siapa lagi? Siapa lagi gitu kan. Nah, gue tuh dulu takut banget. Semua lain di rumah takut banget tinggal sama nenek gue. Buat masuk kamar tuh takut banget. Segen ya. Segen. Gue tuh dulu pernah kayak disuruh cuman ambil tas doang. Bi, ambilin tas. Panggilan tuh Bi apa? Ah, babi. Nggak, gue doang panggil Bi. Nah, buat kalian yang nggak Bi. tahu kalau James itu panggilan di keluarga itu baby. Ya. Najis banget ya. Baby. Baby, karena dikira anak terakhir. Ngomong lagi 3, ya Allah, setengah lusin. Belang-belang lagi. Terus kayak beli Nah. Jeko ya, sengaja lusin. Beli Jeko. Akhirnya setiap disuruh takut kayak gue disuruh dia ambilin tas di kamar mami. Gue selalu nanya tuh, posisi tas di mana? Biar cepet ngambilnya. Iya, beneran. Soalnya gue takut banget. Di kamar, di kasur, samping laci, di situ. Tuh, gue lari langsung ambil. Udah, gue nggak berani nengok-nengok, gue nggak berani. Nah, terus ini cuma hijau doang nih kamarnya nih. Di situ tuh ada kasur kecil, segini nih. Kasur kecil, hijau juga, bantalnya kecil. Kayak gitu-gitu lah. Wah. Ada lagi kecil. Jadi di meja itu ada kasur kecil, kayak gitu-gitu lah. Terus ada kantong dari karung goni gitu tuh, terus tulisan-tulisan Arab gitu. Gak ada isi tapi ngembang kayak Wah. nggak ada isinya, gue nggak ngerti apa. Ya. Nggak tahu di dalam ditahan gitu, nggak tahu Nggak kan. dong. Nggak tahu lah pokoknya. Nah, terus pernah nih yang karung goni ini, Karena gue nih. yang karung goni ini kata nenek gua lepas. Jadi pernah jam 4 subuh itu tiba-tiba di samping rumah tuh gebak. Bingung lo lagi tidur apa? Itu gua sih nggak gitu berasa, soalnya gua lagi tidur kan, kata nyokap gua. Nenek gua keluar, Kayak suara barang dibanting-banting. iya kayak suara apa ya? Kayak orang guling-guling gitu. Wah anjir. Gebak Anjir, gitu anjir. ya. Terus nyokap gua nanya ke nenek gua. Nyokap gua mau keluar, pokoknya nyokap gua mau keluar kamar, nenek gua udah keluar duluan. Udah biar mami aja tadi. Nenek gua keluar, bentaran suaranya hilang. Kata nyokap gua. Udah tuh gua denger cerita kayak gitu doang, tuh gua belum pernah ngerasain. Terus yang cerita paling mantapnya itu ini kejadian siang-siang mah. Ya jam Beda hari. beda hari. Ini tuh kayak mau sore lah. Jadi rumah tuh lagi agak ada saudara gue yang datang. Itu om gue punya istri apa tuh? Tante. Sepupu. Om lu punya istri. Iya. Ya tante dong. Tante dong, gimana iya, sih? Tante ya? Lah kan lu punya om nih, kan Iya. otomatis om ini kan kalau nggak adeknya, abangnya nyokap. Yes, abang nyokap. Abangnya nyokap punya istri ya tante. Tante lah. gue ya? Iya. Tante. Iya nggak sekolah lah. Ya terus. Tantenya kalau nggak salah naiknya SLK ya, Mercy SLK ya. Ayo. Itu mah TG. Terus di rumah lagi rame nih. Kan masih pada kecil-kecil kan tuh. Di rumah lagi rame. Terus nenek gue tuh lagi di depan. Kamar kosong kan kamar dia kan. Karena di rumah rame, di kamar nyokap gue rame. Nggak rame langsung ada orang gitu lah. Terus ada ponakan-ponakan gue juga. Terus ada sepupu gue kecil-kecil. Terus kita lagi main-main gitu. Tante gue kayak ngantuk, entah ngantuk lah kayak ngantuk. Terus dia ngeliat kamar nyokap gue penuh, yang kosong cuma kamar nenek gue nih. Aduh. Cuman kalau tante gue kan emang nggak tinggal di situ kan, jadi dia masuk aja udah. Polos, dia nggak Masuk aja. tahu. Tapi dia emang udah dengar ceritanya. Tapi Cuman- sebenarnya gini, sebenarnya dilarang ya kalau mau masuk. Nggak ada yang marah. Oh. Nenek gue juga santai-santai aja. Kalau mau tidur sana, tidur sama dia juga silakan. Oke. Nah, tante gue masuk, tidur lah tuh. Karena dia ngantuk banget kan, tidur. Di depan kan main nih, berisik kan anak kecil kan, gitu. Terus
Tante gue teriak, jangan berisik ya, mau tidur, mainnya jangan berisik, gitu kan, ada anaknya juga kan di situ kan. Udah tuh, suara tuh, gitu. Kayak suara anak kecil teriak-teriak gitu, Anjing. Nah, Gue tinggal sendiri nih anjing. terus akhirnya suaranya tuh makin deket. Wah. Kan ada kamar nenek gue, terus ini kayak ruang tamu, ini kan ruang tamu agak kesana, kayak pindah makin deket mainnya. Gitu kan. Terus Tante gue ngomong lagi, aduh jangan berisik, tante mau tidur bentar aja, sejam aja kata dia. Dia nyebut nama anaknya kayak Aldi jangan berisik gitu kan. Udah tuh, dia tidur lagi, kebangun lagi suara dalam kamar. aduh. Dalam kamar. Karena dia ngebelakangin, Dia ngerasa itu suara anaknya. suara gitu, dia nggak tahu suara siapa. Pokoknya dia bilang jangan berisik aja. Udah dong. Dia ngomong kayak gitu, karena suara dalam kamar. Dia kira nih anak-anak main di belakang dia dong. Dia balik badan. Bisa nggak sih nggak berisik? Itu sosok hitam gede. Allah Akbar anjir. Sosok hitam gede. Lagi ngebelakangin dia sampai suara. Anjing seru banget Bang. Waduh, gue ceritanya merinding loh. Anjing. Dia teriak keluar dari kamar. Gitu. Wah, itu tuh. Hitam kita gede. kita semua pada bengong. Hah? Kayak Mr. Popo gitu yang Dragon Ball bukan sih? Gue nggak nonton Dragon Ball lagi. Makanya, Mister itu tau Mrs. Poppy mah gue. Mister Popo. Dia enggak, si sosok itu berdiri tapi Tiduran juga ngebelakangin dia. tiduran. Jadi tidur saling ngebelakangin. Dia ngebelakangin pas dia ngebalik. Bisa nggak sih nggak? Yang dilihat punggung gede. Untung punggung lo. Punggung. Coba balik lu. Belum apes lo. Balik ciuman kayak Titanic. Wah itu sih. Itu cerita tante gue sambil teriak-teriak tuh keluar kamar. Wah dia nggak berani lagi sampai sekarang ke kamar itu. Dan lu semua tuh lagi di ruang tamu posisinya. Kita Jadi kita semua shock ngeliat dia bangun teriak. teriak-teriak keluar Iya. histeris. Pertanyaan gue selama dia teriak, "Wah jangan berisik Aldi, jangan berisik Nggak ada yang Aldi." denger. Anjir. Nggak ada yang denger katanya. Anjir. Aduh, janji. Tapi sekarang kamar masih ada? Masih. Masih? Sampai nenek Di gua. Jakarta? Jakarta masih. Udah Tapi- almarhum kan? Udah. Tapi sekarang udah ditempatin tante gue rajin ibadah apa disolatin udah aman. Wah, yang gila tuh proses ngebersihinnya tuh. Yang gila tuh, banyak hal-hal aneh tuh pasti ngebersihin. Tante gue sih itu. Yang Tante di gua emang- Genteng ini nih. Beda orang lagi. Beda orang lagi. Tante gue Loh, ini. ini kita nggak jadi ngomongin horor sih. Makanya Aku tiba-tiba kenapa jadi horor. Ini. Gara-gara lu sih Mas tadi, gara-gara proyeknya dia berhenti nih. Iya kan. Makanya. Gue tadi menceritakan kalau misalkan gue tuh gagal untuk menjadi YouTuber. Iya. Iya. Tapi menurut gua kalau kan tadi Mas Adit udah ngomong kenapa sih harus terjadi tongkrongan aja ini di antara kita bertiga, terus juga James juga udah tau ngasih tahu alasannya. Responnya James karena yang udah-udah dia juga mencoba untuk kayak membuat project sama Tezi, sama Keno atau sama siapapun itu selalu stuck di tengah jalan. Betul. Dia juga bilang harapan gua tuh nggak mau yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak kita kayak bikin ini aja, kita niat nih beli sofa, ngecat, ya maksudnya Beli ada pomar. harga, ya ada harga yang harus dibayar gitu. Maksudnya Iya, sayang sekali kalau memang cuma sampai 10-15 episode kita harus stuck lagi kayak apa yang dialamin masing-masing. Makanya gue bilang untuk pertemuan pertama mau sejauh mana sih seriusnya gitu. Kalau emang tanggung amat mah nggak harus ngeset kali gitu. Nah terus kalau dari gue pribadi ya kenapa sih gitu, misalnya ada pertanyaan lu akhirnya mau mengiyakan gitu dan mau ibaratnya memfasilitasi dalam artian di ya kita coba ya tayang di Andesa Dilo Entertainment gitu, mudah-mudahan jadi sesuatu. Kalau gue pribadi gini, gue gue seneng banget produktivitas, gue seneng banget pekerjaan, tapi di satu sisi banget kan. parah, gue tuh orangnya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain kayak orang gila gue, Sama. kayak orang aneh gue. Kayak yang biasanya setiap hari lu kerja terus tiba-tiba lu diem di rumah Iya. terus lu harus mikir otak nih harus ngapain gue ngapain yang Iya, kayak gitu. ada aja tuh pasti yang gue utak-atik tuh, entah gue bikin apa, entah gue ngapain gitu. Nah untungnya kan gue mungkin masih sering olahraga kayak bola gitu-gitu Iya. kali ya, jadi ada distraction. Iya masih Nah. keluar rumah lah ya. Masih gitu, nah terus makanya gue pikir kayak gue kenal dua orang di samping gue ini memang belum lama gitu, even 2 tahun pun belum genap menurut gue gitu. Tapi kenapa kok lu mau sampai langsung di titik yang serius? Satu, gue suka kerja. Dua, gue cukup mengenal kalian secara karakter, maksudnya saling melengkapi lah kalau kita bertiga jadi satu gitu. Dan memang percayalah, gue itu selalu mencari partner duet yang apa ya, yang ideal.
yang buat continuity gitu, ngerti gak maksudnya? Sama kayak bajunya dari kemarin, sama kayak sekarang continuity. Bukan bajunya sama, maksudnya bisa menjadi partner kerja tuh yang contoh senior kita atau temen-temen ya idola kita lah, kayak ada Arafi dulu pernah punya duet sama almarhum Olga. Maksudnya siapa sih yang gak iri ngelihat kok bisa ya orang TikTok dengan chemistry luar biasa kayak gitu gitu. Mungkin Mas Adit pernah relate ngelihat langsung karena kan kayak Bang Chan ada di circle mereka gitu. Jadi lu bisa ngelihat langsung mungkin chemistry yang mereka punya gitu. Terus kayak misalnya Goku, Vegeta. nggak tahu. Goku sama Vegeta. Jaya sama Suneo. Iya, bener gitu. tuh. Kayak misalnya Vindes. Sekarang sih Vindes. Ya, terus Om Andre sama Om Sule juga dulu menjadi sesuatu yang fenomenal gitu. Percayalah, gue di sepanjang karir gue mencoba nge-host tuh selalu nyari tahu temen buat duetan kayak gitu. Dan belum menemukan gitu. Udah coba beberapa kali sama orang tapi nggak cocok-cocok. Mudah-mudahan tongkrongan aja Adit James Andres ini bisa menjadi sesuatu lah. Gue harapannya sih kayak gitu. Amin. Makanya gue bilang, wah kita harus konsisten nih guys gitu. Maksudnya pasti percayalah banyak banget nih ntar rintangannya tengah-tengah. Pasti. Ntar tiba-tiba James sibuk atau guanya tiba-tiba ada apa atau Mas Aditnya nambah anak lagi kan jadinya. Waktunya. Tapi kok belum 12 belum berhenti. Bini gue kucing kali ya. Tapi kayaknya bakal nambah satu lagi deh Mas. Enggak Mas. Iya. Mas. Feeling gua. Enggak. Kan lu masih muda. Lu berapa lu? 30 berapa? Tinggal Nggak enak gitu Bisa bahas nggak di sini nggak usah bahas umur? Ya enggak, lu masih usia produktif. Iya. Kanesa juga masih bisa lagi lah dia bilang. Enggak, udah cukup. Gitu. Nah, kalau tapi anak itu nggak boleh ditolak kalau dapat gimana? Cuman udah cukup segini aja. Kalau sekarang saya ngeluarin di luar pagar. Ya di luar pagar. please lah demi kita, Mas. Lah, kita siapa? Kan yang ngediupin dia. Oh iya. Persnya dari dia, semua dari dia. James sih katanya dikit lagi mau nikah sama pramugari. Iya, benar. Penasaran sosok pramugarinya kayak apa? Ini dia. Dimas ini. Keluar VT-nya. Bener, katanya lu lagi deket sama pramugari. Deket aja. Deket nih gini James, deket tuh banyak hal ya Mas. Iya. Deket tuh banyak hal, deketnya tuh semua deket lagi kawin, deket lagi pacaran, udah pacaran, deket lagi Pacaran. tunangan. Kata deket tuh luas. Pacarannya kayak kita lagi deket, terus kita pacaran, terus kayak kita deket, ya kita pacaran. Tapi gue kesel sih, maksudnya gue ngerasa kayak gue salah satu orang yang deket sama lu, tapi lu tuh nggak pernah ngenalin pacar lu tuh ke kita-kita. Benar. Dia nggak Enggak, terlalu jadi gini nih. terbuka ya. Nanti ada saatnya. Oke. Karena gue tahu mulut kalian sampah kan. Jadi itu yang saya hindari. Lah kenapa? Emang kita akan ngapain pacar lu? Enggak apa-apa. Ngerosting dia kan nggak mungkin. Nggak mungkin gue di roasting. Gue yang kalian roasting depan dia. Enggak lah. Enggak lah. Oh lu nggak tahu si James ini, si James itu, si James ini, foto bukti ini. Atau nggak masalah, cuman kan mental orang beda-beda. Takutnya kan dia mental illness kita enggak kan. lah, dia tahu gua sama Mas Adit Iyalah. lah. Enggak, lu awal kenal dari mana sih waktu lu lagi flight ke Bali? Yang waktu itu lu pada liburan atau Enggak. gimana? Jadi Apa lu main itu kan Tinder? kayak gue buka aplikasi kan kayak Tinder ya? Tinder lu ya? Bukan. Ngaku lu. Micet. Astagfirullah. Enggak. Anjing, gua kira pramugari gajinya gede. Gede lu pramugari, kok main micet. Enggak. Gue kenal dari Instagram. Oh, Gitu, the power ya. of Instagram. Iya, ada power of Instagram. Terus Gitu sih. Ya udah, ketemuan kayak jalan nongkrong. Ya karena aneh buat gua James, gua mengenal lu kayak bukan tipe yang kayak bucin sama satu orang. Sama berapa orang? Itu sebelumnya kan Mau ke promosinya arah dokter ya? mana nih? Mau ke arah mana nih? Bucin sama satu orang mau ke arah mana coba? Selama ini lu tuh tipe orang yang nggak mau komit dulu, gua ngelihatnya. Iya. Kayak ya udahlah, gua masih fokus sama hidup gua, keluarga gua, kerjaan gua, Bener masalah sih, perempuan nanti karena agak relate sama gua. Nah, begitu seorang James kok tiba-tiba fokus amat sama satu orang ini gitu. Dia pensiun dari dokter. Oh. Tadi dokter apa sih dia tadinya? Kandungan. Kelamin kayaknya. Astagfirullahaladzim. Dia bagian ngobok-ngobok. Nggak tahu, tanya sama Joshua gue. Gitu lah. Tapi enak ya zaman sekarang yang nyari cewek tuh tinggal buka Instagram, ngeliat explore. Kalau dulu gimana? Cara lu dulu nyari cewek gimana? Ya kita beda nih 10 tahun Iya. bedanya. Bener, zaman gue dulu kan ibaratnya kan Lu tahun berapa sih? 70 sih, Mas? anjir. Enggak. lah. Dia 88. Apaan? Pokoknya tuh zaman dulu tuh sebelum gue married ya. Sebelum gue married itu media sosial tuh Pas udah married juga kayaknya.
Enggak, Oh, enggak. maksudnya media sosialnya Oh, cuma Facebook. Dia bener deh begitu nikah dia udah nggak main cewek lagi, main perempuan dia. Iya sih. Enggak gitu dong. Karena nggak boleh main cewek. Nggak Zaman dulu bolehnya. Main perempuan kan? Iya, main perempuan. Terus boleh. Ya, cuma di Facebook doang ibaratnya. tapi Facebook kan ada. Iya, cuman Ini enggak. sosmed juga loh. Iya, cuman nggak terlalu terbuka kayak keluar di explore dan lain-lain. Kita kan kalau kayak gitu kan Tapi gue ingat loh, gue sempet ada di era Facebook. Itu bisa upload foto kok. Bisa. upload foto, cuman kita tuh nggak yang bener-bener kayak kalau misalnya keluar kan mutual friend doang kadang-kadang yang temenan sama siapa Iya. yang keluar dari situ kan. Kalau sekarang tuh explore tuh di Instagram tuh banyak banget. Orang tuh. random ya. Orang random terus keluar yang kayak bisa chat DM dan lain-lain Iya, iya, iya. kan. Instagram juga ada Messenger. Ada bisa, cuman nggak ke situ arahnya. Iya, iya, iya. gitu. Belum ya, belum. Bener, belum bener. dipergunakan untuk kenalan. Bener, apalagi kan dulu kan nggak ada video call dan lain-lain kan. Cuma Iya. WhatsApp juga dulu belum ada. Paling HP lu apa sih, Nokia? Nokia sama Asia, BB pun baru-baru belakangan. Iya, kita kan mau temenan juga harus tahu pinnya dulu kan, Iya. baru bisa kayak gitu. Iya, berarti era lu kenalan tuh apa? Ketemu di lokasi syuting aja. Bisa ketemu di tempat kerjaan, kalau Iya. enggak pas lagi gua lagi hunting ke A, Total berapa, Mas? dapatnya yang B. Oh. Kayak gitu. Total berapa udah? Apanya? Yang udah kenalan? Pasien. Total pasien. Total pasien. Saya lupa. Oh iya, banyak. Bukunya udah saya robek. Gitu sih. Aduh, kayak gitu. Plus minus sebenarnya sosial media nih. Di satu sisi emang memudahkan lu untuk nge-reach siapapun. Betul, Contoh. benar. Contoh nih, gue pernah ada kejadian, gue waktu itu dapat berita kayak nyokapnya temen SMP gue deh kalau nggak salah, atau SD gue itu yang deket sama gue pada saat itu katanya kabarnya sakit keras atau meninggal gitu. Karena gue ngerasa gue into banget sama dia saat dulu, ada rasa kepedulian gue yang kayak alhamdulillah Allah ngasih gue lebih sedikit gitu loh. Kalau gue misalnya tidak bisa menggunakan ini untuk hal yang bermanfaat, akan sangat sayang nih. Gue pengen nolongin dia karena dulu ada jasanya gitu. Gue carinya dari sosial media dan dapet Iya. gitu loh. Sampai gue bisa tukeran WhatsApp ya, sampai gue bisa datengin rumah barunya, akhirnya bisa ngejengukin, ngerti gak? Maksudnya kalau tinggal tergantung lu mau pakai sosial media tuh ke arah yang mana Bener sih. Benar. gitu loh. Kalau misalnya lu mau ngeliat sisi positifnya bisa jadi duit. Bisa. Betul. Ya, bisa jadi duit, Endorsement kan ya. endorsement segala Jadi macam tempat dengan pekerjaan ya. tempat pekerjaan gitu, dengan lu bikin konten, orang Betul. tertarik sama apa yang lu sajikan jadi kerjaan. Terus sebaliknya lu mau bikin berita hoax, lu mau fitnah-fitnah orang, Bisa lu juga. lu mau nebar hal-hal yang Black aneh, campaign black buat- campaign, atau lu bikin sengaja akun palsu untuk nge-hate orang di komen, itu kan juga bisa. Udah gitu kan sekarang tuh kalau di dunia pekerjaan kita ya, maksudnya ada beberapa yang kayak lo kalau misalnya mau casting gitu atau Iya. mau apa, kita mencantumkan berapa followers kita di media sosial. Itu aneh sih, gue pribadi Iya. sebagai seorang seniman aneh dengan itu sih, gue belum bisa terima itu. Maybe mungkin dijadiin media promosi mereka juga kalau misalnya kita masuk ke dalam judul itu mungkin ya. Iya, tapi kan sebenarnya sesimpel lu patokannya followers bisa dibeli. Benar. Gitu loh, harus pintar Sama juga. balik lagi kan ke acting kita sih masing-masing. Harusnya Makanya. sih back to basic ya, maksudnya quality lagi Betul, gitu. makanya kan sempat ada yang nge-tweet kan. Jadi sekarang di dunia entertain itu yang harus dilatih itu apa? Apakah skillnya dalam berakting ataukah hanya mencari followers? Karena ada yang nge-tweet kayak gitu. Seniman, Seniman. senior. Lumayan. Oh, dia sampai Nge-tweet kayak gitu. Jadi dia bertanya-tanya dengan dunia entertain sekarang tuh sebenarnya yang dicari tuh yang kayak gimana. Iya. Jadi kalau misalkan buat para pemula nih yang mau mulai karir, jadi dia fokus kemana nih? Apakah gue harus sekolah acting, gue memperbagus acting gue, skill gue? Apa gue hanya perlu mencari followers gitu? Iya, betul. Karena saat ada beberapa kejadian kayak lo udah kayak skill lo udah lo asah segala macam, nah tapi lo bisa Kalahin. kalahin sama orang yang banyak followers gitu dengan ya nggak semua sih, tapi ada beberapa yang skillnya tuh ya rata-rata lah biasa aja gitu. Iya, balik lagi nih sebenarnya opini kita masing-masing ya. Iya, Maksudnya kayak opini. kita tidak merasa menggurui, kita nggak ngerasa Nggak kita ada. senior, even kayaknya Mas Adit bisa di tahap itu sih. Maksudnya gua pribadi begitu gua sadar bener-bener gua memulai karir gua 10 tahun lalu loh. Aneka Yes 2013 gua bareng sama James. Gue 2005. Gila, 2005 gua masih ngejar layangan. Gue ngerasain kayak dulu tuh Ngapain ya? apa namanya Jualan kue lo. berjuang untuk masuk di dunia entertain susahnya luar biasa. Ya, casting ya. Iya benar. Dulu Dan- lebih ketat katanya Mas? Hah? Katanya dulu lebih ketat ya, Iya, even dulu buat aja casting aja lu susahnya minta ampun ya? Bener, gue aja casting tuh harus, mungkin lo ngerasain juga yang foto belakang ada biodata kita. Iya, ngisi Yeah. formulir. Kayak gitu kan, jadi kayak foto kan kasih ke PHP atau ke tempat iklan. Biar diinget lah. Iya kayak gitu, jadi kayak dulu tuh berjuangnya luar biasa. Apalagi kan dulu tuh orang lapangan Bola. itu
agak-agak kenceng. Powernya, Bukan itunya tensinya tuh. treatmentnya ya. Oh iya, zaman Zaman dulu Iya, tuh iya, iya, semua ibaratnya kalau lu nggak bisa syuting, nggak bisa acting, cabut ganti di lokasi gitu. Gila, kejam banget ya. Iya, mulutnya agak tajam nih. Iya, iya, Kalau iya. sekarang kan gimana ya? Kalau menurut gue sekarang udah industri ya. Jadi otomatis saling apa namanya? Bisa nggak bisa ya diakalin, Iya, gitu, betul. Jadi disupport. kayak, iya, kadang-kadang ada yang beberapa yang kayak dia udah ngerasa followers banyak dan lain-lain terus jadiin syuting terus yang semena-mena banyak yang kayak gitu. Gue ngalamin sih, maksudnya nemuin dia sebenarnya gimana, kembali lagi ini adalah opini dan berdasarkan pengalaman. Nggak tahu, mungkin nggak semua ya, Nggak semua. tapi emang mungkin nggak bohong. Kenapa sih kayak Tuhan tuh ngasih lu proses yang panjang? Kenapa sih Tuhan ngasih lu proses yang keras supaya lu menjadi pribadi yang berkualitas? Iya. Gitu, banyak banget yang kayak misalnya baru-baru cuman karena dia mungkin viral, cuman karena mungkin dia bikin sesuatu terus jadi tren saat itu, Iya. terus tiba-tiba dia ada di mana kerja bareng ketemu, tapi dia nggak tahu gimana caranya nge-treat orang, gimana caranya dia bersikap. Jadi dia skip tuh semua prosesnya yang kita. Jadi tuh emang agak-agak gimana ya? Bahaya nggak bahaya sih. Tapi kan emang karakter orang masing-masing ya. Benar. Tapi emang saat lo nggak ngalamin proses itu, terus secara nggak langsung tuh proses itu yang ngebentuk kita, Pak. Iya. Jadi Nggak kalau bohong itu kita tahu kayak di ngomong-ngomong kasar kayak anjing lo bisa Iya, lo iya, bisa iya, acting iya, lo iya, gitu. iya. Kita kan sempet ngalamin proses Iya. itu. Kalau sekarang tuh ini bukan itu cuma opini Ini gue opini ya, opini gue. masing-masing ya. Maksudnya, kalau sekarang tuh menurut gue kayak Mentalness gitu. terlalu dimudahkan jadi Iya. saat gue viral nih gini-gini dan dia di lokasi syuting tuh mungkin akan disegani gitu kan, oh dia tuh lagi viral gini, kita Iya. butuh dia gitu ya. Jadi kayak gitu sih ya, plus minus lah. Mungkin plusnya jadi kadang ada yang gampang buat terkenal ya, minusnya gitu. Gue masuk dunia internet juga nggak sengaja tau, Res. Karena Sumpah. Jadi itu gue tuh mau masuk kuliah. Jadi gue mau nebeng sama abang gue tuh. Mau nebeng abang gue untuk daftar ulang kampus. Karena kan gue masuk ke kampus, gue masih proses untuk mau masuk kuliah tuh. Gue mau nebeng sama abang gue ke kampus, abang gue bilang, "Dit, mampir dulu yuk. Mampir dulu ke daerah mana? Daerah Kemang kalau nggak salah. Nama PH-nya tuh dulu 25 frame kalau nggak salah. tahu gua tuh, gua pernah casting juga tuh di situ tuh. Iya. Dulu. Jadi gue nunggu sebenarnya gue nggak ikut casting, gue nungguin abang gue dari situ ke kampus. Iya. Karena gue tuh nebeng kan. Sama sana terus gue nunggu tuh agak lama, terus akhirnya gue masuk ke dalam. Ya gue pakai tas nggak pernah yang namanya casting kayak gimana, gue nggak tahu cara acting seperti apa. Bener-bener mau ngampus kan itu? Hah? Bener-bener mau ngampus kan lo? Mau ngampus, mau daftar ulang. Terus tiba-tiba gue didatengin agensi, mau casting. Enggak, nemenin kakak, gue bilang gitu. Posisinya Bang Chan lagi di dalam. Iya, lagi di dalam. Udah di dalam nih. Gue inget banget itu yang nawarin gue Boom Agency. Oke. Sekarang udah almarhum dulu. Oke. Terus tawarin mah, kenapa nggak casting? Wah nggak bisa, gue bilang gitu. Nggak bisa, enggak, mau gampang kok. Dulu tuh kan iklan kan ada beberapa yang kita harus acting, mempromosikan produk tersebut yang disuruh kan kayak gitu kan. Enggak, ini cuma biodata doang kok, umur berat badan dan lain-lain, cuma biodata doang. Terus sama pengalaman terakhir, gue bilang pengalaman terakhir nggak pernah iklan, soalnya kan ini juga nggak ada niat buat kesana kan. Terus akhirnya udah gue mikir kan, cuma biodata doang nggak ada yang salah kan. Orang gue ngomong Aditya Surya umur segini aja gue agak-agak gimana, namanya juga orang baru, orang nggak ngerti ya. Gue tulis, gue masuk tuh. Terus gue bilang sama abang gue, "Mas tunggu sebentar ya, disuruh nih sama orang itu, gue suruh masuk." Udah, gue balik, yang ditelepon gue alhamdulillah. Padahal niat casting abang lu ya? Sering tuh kejadian kayak gini? Sering banget. Banyak tau yang kayak gitu? Jadi gue dapet, akhirnya itu pertama iklan Pusel kalau nggak salah. Dulu mentelannya Nia Ramadhani sama Risti Tagor. Wah, gila artis zaman dulu sekali. Iya, jadi pas gue iklan itu, ternyata advertising itu sama bikin iklan baru lagi. Berlanjutlah proyeknya. Lanjut lagi iklan minuman, abis itu tanpa casting, gue kepilih lagi karena dari iklan yang sebelumnya. Parfum itu. Iya, dengan tim produksi yang sama sih ya. Iya, terus akhirnya gue tanpa casting dimasukin lagi ke iklan yang sama. Terus gue mikir kok, gue berpikirnya dulu ya kan, gue kan kuliah tujuannya buat ngantor aja udah kerja jadi pekerja kantoran gitu, nggak kepikiran bakal jadi entertain gitu kan. Terus gue mikir kok ini lagi pendapat gue ya, kok easy money ya gitu kan. Syutingnya cuma kayak gitu doang, udah gitu kan iklan kan nggak banyak yang lu perlu acting, yang penting kan cuman bukan acting yang pakai dialog ya, yang penting lebih ke ekspresi kan. Ekspresi aja ya. Kan ekspresi kayak gitu. Kok easy money, terus akhirnya
Nyokap gue bilang udah mending kamu ikut casting aja. Akhirnya gue foto kayak gitu, foto-foto studio. Akhirnya nyambi kuliah nyokap gue tuh ngirim ke Aneka diam-diam. Lu juga Aneka Yes ya? Aneka Yes gue 2000? 2006 Setahun setelah yang jadi gini, project pertama lu ya? gue itu casting itu 2005 akhir kalau nggak salah. Oke. Jadi masuk di 2006 itu gak Coverboy. Pas banget gue masuk Coverboy itu iklan gue dua-duanya tayang. Wah. Pas gue di Coverboy, demi Allah. Momentumnya bagus banget. Iya pas tuh. banget momentumnya. Jadi kayak waktu gue karantina nih, lagi di Aneka Yes kan depan ada nasi padang tuh. Iya. Iya kan sebenarnya nasi padang. Nggak nge gua. Ada Ada kan, nasi nasi padang gitu kan. Lagi pada makan di sana tuh abis kalau nggak salah lagi ketemu sama Mbak siapa? Mbak Vivit. Oh iya Mbak Vivit. Dan lain-lain gue lagi makan. Foundernya ya kalau nggak salah ya. Terus lagi makan, terus ini teman-teman gue semua di Aneka lagi pada makan, terus gue bilang iklan gue lagi tayang tuh di TV. Bro, iklan gue tuh bro. Gila, ngomong parah. Gila, yang lain masih jadi peserta, lu udah punya iklan, pasti langsung wah ke lu tuh semua tuh. Iya, jadi gue ya alhamdulillah dikasih jalannya seperti itu. Lu menang nggak waktu itu? Gue 10 besar. Nggak menang gue. Sama, gue juga nggak menang. Yang menang tuh angkatan gue, juara satunya Stuart Collin, juara duanya tuh Randy Pangalila. Wah, juara tiganya tuh Randy Septino. Wah, Randy Septino. Wah, mana gue syuting bareng dia tuh? Iya, sama Randy Septino. Mereka Aneka semua tuh ya? Aneka. Oh, bapak-bapak itu. Randy Septino baik orangnya, seru Baik banget dia. Cuman dia agak serius ya kalau Serius. ngobrol seru sih gue syuting sama dia kemarin. Kalau James dia blow on lagi karantina syuting ke puncak. Ini satu angkatan. Satu angkatan gua James, Tengku Tezi, Tezi juga. Jeffrey Nicole. Siapa lagi ya James? Sama Nicole juga. Iya. Jeffrey Nicole masih 14 tahun. Gua Iya. 16 tahun, James 22 tahun. Mampus gua bacain lu, tua. Emang iya dulu. Iya lu tua lu. Gua 16 tahun saat itu. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu gua 26 sekarang. Iya. Lu 31 atau 32 sih? 31. Ya berarti lu waktu itu 21. 21. Lagi karantina Aneka dia malah ke puncak ya syuting ya? Iya. Tapi kalau itu ada ceritanya. Jadi Pintar banget, gue mah mendingan pilih syuting. dulu kan syuting itu kan buat dapetinnya susah kan. Kita harus Betul, casting betul, sana sini kan. Iya. Casting iklan ini, casting itu, casting ini. Ya udahlah, gue stripping casting kan. Gue tiap hari itu casting tuh. Stripping casting. Iya, casting ini, casting itu, casting ini, casting itu. Nah, sampai pokoknya segala cara bakal gue lakuin biar cara itu ya casting bener ya, bukan cara-cara yang nggak begitu. Betul. Benar. Soalnya kalau kita nggak jaga diri ya, maksudnya yang nggak bisa jaga diri, Iya. nggak ke Ih, bawah gue ke sih sana. nggak pernah tuh ngalamin kayak gitu-gitu. Nggak, gue langsung gue cut di awal. Benar. gitu-gitu, gua Kita nggak. harus Iya. ya gitu dah. Pokoknya gue saking banyaknya casting. Oh yang lu pernah mau digituin sama ntar mbak gitu ya. Ada suara mbaknya gitu. Anjing. Jangan ngomongin itu. Yang di mobil yang mau dipeluk itu kan. Jangan, gue belum butuh pelukan. jangan. Gila serem banget ya. Kita lagi nggak kenapa-napa mau dipeluk aja maksud gua. Bro, temen gua tuh di Aneka yang tadinya Normal. ketemu Iya. lagi berapa tahun kemudian banyak. Makanya gitu. Banyak yang begitu tuh dari luar kota tuh Yang datang polos-polos sini. ya? Belum Iya, ngerti ya. Iya, jadi kayak masih belum Kayak tahu gitu. Jakarta kerasa kayak apa mungkin ya. Nah, kalau yang tadi tuh gue kenapa gue syuting? Soalnya karena gue habis casting terus ada Aneka kan, waktu kan karantina kan bayar kan. Bayar. bayar. Jadi- gua masih enggak. Gua bayar. Kalau Lu udah waktu bayar itu udah bayar, jadi Bayar gua dulu. ya udahlah, ini kan udah bayar nih buat Aneka, jadi gue tetap harus casting terus. Nah, pas disuruh karantina ternyata castingan gue satu tuh ada yang jebol. Nggak sengaja, Nggak momennya sengaja, pas. momennya pas. Jadi gue waktu itu disuruh milih. Dulu PH apa tuh? Wah, gue lupa mas, MD. lama Apa? banget. Oh. Lupa gue lama banget. Terus akhirnya udah disuruh pilih ya gue milih yang langsung lah. Ini kan Ini kan maksudnya- tujuannya masuk Aneka. Iya, supaya tujuan syuting aneh kan dong. buat syuting. Nah, ini bisa langsung syuting, akhirnya gue syuting. Nah, agak mikir juga tuh, udah bayar, rugi juga nih. Iyalah, Kan di sana dapat makan gratis lumayan. Enggak, bayar waktu itu lumayan loh, 2 Lumayan, juta 2 setengah. 2 juta setengah ya. Oh, oke. Gede loh 2 juta setengah. Gede saat loh itu dulu. untuk pendaftaran. Iya. Akhirnya udah bayar, akhirnya gue milih syuting. Akhirnya gue udah ngundurin diri mas, gue udah ngundurin diri kan gue karantina, gue cuma ikut sekali tuh yang ke Genta. Genta Buana ya. Genta, Datang ke yang- tempat syuting Genta Buana. Iya. Di Cibubur ya? Sekali doang itu gue ikut. Bukan? Nggak tahu jauh banget pokoknya.
jauh banget mas yang di sana-sana. Jauh banget, Studio sumpah. Genta kalau sana, Studio Genta. Jonggol ya? Kayaknya. Jauh banget. Akhirnya gue datang, pas habis itu tuh gue mundurin diri. Gue bilang kayak nggak bisa lanjut soalnya besok syuting, gue bilang gitu kan. Soalnya kan itu kan kalau nggak salah hari awal kan. Next time-nya pas acara final gue disuruh datang mas. Udah jam setengah aja nggak apa-apa, kan nggak karantina. Udah nggak apa-apa, bikin rame aja kata dia. Udah gue datang pakai kostum apa, udah nggak menang lah, nggak ikut apa-apa. Lo menang, Dres? Enggak, gue juga nggak menang. Yang menang siapa? Yang Bayu. menang Bayu Andika kalau nggak salah namanya. Terus Sekarang yang udah nggak syuting ya? nggak tahu gue Pulang kampung. Temen gue itu. Oh teman lu? Oh gue Oh, Bayu Andika, oh gue tahu tuh. Yang sekarang jadi ini kan tukang Mas. tukang apa buka toko emas kan? Yes. Oh. Terus siapa lagi? Dua. Juara dua siapa ya? Sumpah gue lupa. Sumpah gue juga lupa. Gue masih kecil banget. Gue di atas panggung itu gemeterannya luar biasa. Gue nggak Wah, fokus. Parah itu. Gue nggak fokus. Gue bener-bener cuman gue gemeteran. Acara selesai gue Lu dulu kan di Aneka kan harus nunjukin kemampuan lu apa? Lu apa nunjukinnya? mampus. Gue tuh bakat gue ngapain ya? Dance. Gue break dance dulu sama Gue dance. berarti. Gue dance. Tapi gue waktu itu SMA. Nah waktu itu cewek gue di SMA dancer. Oh, lu diajarin dulu. Gue tuh. bilang, sayang aku karantina nanti ada pertunjukan bakat, aku ngapain ya? Ya kamu mau ngapain? Nyanyi nggak mungkin. Ngapain ya? Itu kan Nyanyi aja Res, gue yakin sama suara lo. Gue aja nggak yakin. Gue Sekarang lo nyanyi kan? Nyanyi tapi lip sync. Itu bakat tuh dari dulu Res, Iya. lo harusnya pede aja. Tapi lip sync. Gue bilang, saya kamu ngapain ya? Gue bilang. Anjir. Ya udah kata dia, ya apa kamu apa mau ngedance, aku ajarin tipis apa satu dua apa Gerakan lain koreo ya. gitu Iya, ya. iya. Boleh lah kayak buat durasi 1 menit. Udahlah diajarin tuh kayak cuma basic dong yang kayak gitu-gitu doang gitu. Iya. Udah akhirnya yang penting tampil karena itu jadi poin. Gue bilang kayak gitu. Dulu ada rasa ambisius pengen menang tapi pas begitu ngeliat kompetitornya ngeri-ngeri juga gitu. Iya. Ya udahlah ngelakuin yang terbaik Kalau aja. gitu Teji berisik banget ya. Wah, Gila. Soalnya Tunggu kita Teji kayak beo tau gak lu ngomong. Berisik mulu. gua. kita JPR itu sama bule-bule yang kayak model begini nih. Yang Yang kayak- blasteran kita kalahnya. Yang waktu itu yang bule kayaknya James doang. Kebanyakan tuh angkatan gue tuh agak-agak Arab gitu. Oh, Iya, Arab, benar. Kebanyakan ada Arab sama orang Yes. Medan. Udah. Iya. Didominasi Medan waktu itu. Iya. Gue lebih banyak ke blasterannya, jadi gue agak waduh, udahlah. Udah gitu turun panggung kita direbutin sama agensi kan. Iya. Ditanyain. Manajemen kali. Iya manajemen ataupun agensi maksudnya untuk ngehunting lah karena kan mereka tahu ajang ini kan ya memang untuk Pencarian talent kan. betul dan kita kan semua free ya nggak ada yang punya manajemen. Lalu gitu. ngapain James? Sana. Mana? Gue juga nggak ngerti motivasi dia ikut Aneka waktu itu apa. Maksudnya gini loh, kalau orang kayak gua, kayak Mas Adit belum pernah syuting ikut Aneka itu Dia udah. ya tapi kan nggak sengaja. Nggak sengaja. Lu kira gue syuting sengaja? Ya kan lu sebelumnya udah syuting kan? Lu kan casting kan Iya sih. tujuannya emang sengaja kan. Kalau gue kan lagi nungguin tiba-tiba disuruh casting. Bukan gini loh maksud gua, lu kan udah pernah syuting sebelum Aneka ya? Iya. Ngapain lu ikut lagi? Ajang itu kan buat pemula. Cuman tuh dulu tuh ada ini ya sih, Pride-nya. pride-nya. Jadi Batu loncatan. batu loncatan. Jadi kalau lo pemenang Aneka tuh, wah dia juara Aneka Karena gitu tuh kita loh. bangga banget kalau misalnya ada Aneka, terus ada sampul kita atau kita Yes, ada apa, artikel dan- apa kita gitu, tuh dan kayak kita dulu bangga kan ke teman-teman kita tau nggak? Majalah kan masih oke banget Iya, kan. bener-bener. Jadi kayak lo ada muka lo di sampul majalah kan siapa sih nggak mau Iya, gitu Itu kan. bangganya luar biasa Luar sih. biasa. Iya, jadi kayak ada pengen gitu menang gitu. Ternyata jalannya beda. Sama Mas gue juga syuting, lo kira kemauan gua? Bukan. Nyokap. Paksa nyokap. Lagi sekolah. Nyokap gua kalau nyokap gua pusing. Iya. Dicetin agensi gitu. Jadi kalau gue jalan ke mall atau apa gitu kayak ada agensi gitu. Ibu nih anaknya dia ajak syuting Iya, katanya zaman dulu gitu ya nyari. Iya. Iya, kebanyakan nyari Jadi di kayak mall. mereka hunting-hunting di mall gitu-gitu. Nah nyokap gue yang di-push. Nah nyokap gue tuh orangnya nggak mau ribet kan. Udah ladenin aja lah, mau apa sih gitu. Ya gue akhirnya diajak. Udah lah, lagi sekolah tiba-tiba pulang udah dijemput nyokap. Ayo kemana? Ke casting. Ya apa sih emang? Orang nggak ngerti disuruh ngapalin skenario 2 jam nggak hafal-hafal. Orang nggak ngerti, nggak pengen, nggak ada niat. Oh berarti prosesnya lu nggak seneng ya awalnya ya? Oh parah Res. Ih dulu gue tuh ngobrol sama orang takut Res. Terus Oh. disuruh casting ngobrol terus di lokasi yang ketemu banyak orang. wah, sama. Itu gila. banget dingin Di sih. otak gue tuh pulang. Karena lu introvert. Dibilang introvert, gue suka keramaian tapi gue suka keramaian yang bikin gue nyaman doang. Kalau rame tapi gue gak nyaman gue gak suka. Iya. Gitu sih. Iya sih, emang kayak gitu sih. Gua apalagi kan dari awal kan gua ke iklan yang nggak terlalu dituntut untuk ngapalin dialog, Iya. ngapalin kayak skrip-skrip kayak gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba gua masuk setelah Aneka gua masuk ke dalam sinetron atau FTV gitu. Bingung gua mau Pasti. ngapain. Baca diulang jatuhnya menghafal kan kita kan sebagai
apa namanya pemain sinetron ya, jatuhnya kan kita dituntut untuk mengerti bukan menghafal kan ya. Karena dua hal yang berbeda kan. Benar. Kalau iklan cuma ekspresi, Sinetron tuh ya beneran acting gitu. Iya. Lo bener gak sih lo kasih iklan tuh yang disuruh senyum-senyum yang iya ya. Senyum 3 jari. Iya. Makan Aneka saya jadi aja. menu loh. Harus senyum, mangguk-mangguk. Bener. Terus kalau lu lagi adegan minumannya tuh harus agak diangkat agak Iya, lebay. bener. Ya semua punya tekniknya masing-masing gitu. Bener. Kalau iklan mah paling nyaman di lambung. Gua segitu doang. Rosso, udah segitu doang dialognya ya kan. Iya, Mau apa udah. sih? Kalau sinetron dituntut untuk kita ya konsentrasi. Udah gitu kan iklan itu kan mentok kan jam 12 udah pulang ya. Terus gue kaget main FTV atau sinetron gitu yang pulang sampai jam 5. Zaman dulu jam 6. Di mana tuh Mas? Situ. Zaman dulu kan gitu syuting. Zaman dulu tuh emang ketemu pagi sih jatuhnya. Iya Gitu. Waktu itu gue pernah syuting yang serigala ganteng. Wah, itu juga gila jam 4 subuh itu. Gue pernah. Lu pernah? Pernah parah banget. Kok serigala kan sih? Serigala ganteng. GGS. Iya. Oh iya. Gue pernah disuruh datang hari ini. Coba kira-kira yang normal paling lama berapa lama sih nunggu? Berapa Ya lama? Nggak mungkin seharian dong. 5 jam aja sih udah bete sih nunggu. 5 jam. Eh. Gue datang hari ini. Di take besoknya. Astagfirullahaladzim. Dan lu nggak boleh pulang. Harus stay di lokasi. Gak, tapi yang project itu di luar dia fenomenal dan sempat booming. Prosesnya gila tau. Iya. Ngaco itu timnya, caur. Jadi ya karena dulu kayak pengen kan dulu kan kayak gue pengen di Ya, sana siapa yang nggak gitu. pengen di sana? Itu kan Iya. sinetron nomor 1 Sampai kan ada dulu. ajang kompetisinya kan mereka kan. Iya, Tezi ya. Tezi yang menang. Tezi, halo Tezi lagi deh tuh. Tezi kesini ya. Tezi ntar kesini sama kakak Tias ya, kita ngobrol-ngobrol di sini Iya. ya. Itulah maksudnya tadi adalah sebenarnya awalnya sih ngomongin soal apa yang terjadi di industri sekarang, eranya Iya. digital gitu loh. Nah makanya kalau mungkin tadi di awal kalian ngerasa kayak ya emang proses apa sih lu pada? Benar. Lu ngalamin apa sih pada? Ya tadi barusan kita udah ceritain gitu. Betul. Mungkin itu baru 15% ya kali. Ya, Kalau mau diceritain, tipis-tipis. ya Allah nangis. Kalau mau diceritain Aduh. mah nangis. Kalau gua parahnya tuh yang pahitnya gue pernah casting gak di-record. Wow, jahat. Wow. Gue baru pinternya sekarang. Dia sengaja nggak sengaja nggak pencet record apa sengaja emang nggak dipencet? Jadi gini, sengaja tidak merecord. Jadi zaman dulu kan namanya gue sama nyokap gue bener-bener nyokap gue tuh mungkin karena dia punya darah perantau ya dari Sumatera ya. Jadi kalau orang perantau tuh selalu berpikirannya kayak ini hidup di kota besar kita harus kalau nggak punya koneksi kita harus nekat minimal. Nah, Kalau lu nggak punya koneksi, lu nggak punya tekad dan lu nggak mau nekat, lu nggak akan jadi apa-apa. Nyokap gua kayak cuma sesimpel dapat berita ada casting dari sekarang gini, kita lagi casting iklan, terus ada orang lain bilangin cuman lagi ngobrol sama temennya, kita kupingin, kita datengin tempat castingnya. Gila, gitu, sama gitu? gila tuh lu sampai kayak gitu gua. Nyokap gue sih gila tuh, langsung di mappingin nama dia, oh daerah sini nomor segini, dapet tempatnya. Gila, cuman gara-gara ngupingin dong dapet tempatnya. Jadi pas kita lagi nunggu casting itu lama, tidak masuk karena antriannya gila. Gue jadi lu ngantrinya kacau. gue sama nyokap gue pesimis. Gila kita dari abis zuhur sampai abis maghrib nggak masuk nih Kalau udah. sekarang kan tipikalnya kan undangan kan. Undangan. Dulu mah siapa aja lu Dulu mau nggak datang. Di open. Lari lah gue ke tempat yang satu lagi. Gara-gara si orang itu ngomong, datang lah gue. Mungkin pas kita datang ditanya kali ya nyokap gue, kayak dari siapa bu, manajemennya siapa, Agensinya siapa? Emak gue haho nggak Sendiri. ngerti. Iya, nggak kita cuma tahu doang kok gitu doang. Gua sempet ngelihat gestur orang yang mau ngestinginnya kayak mau ngusir, kayak mau pura-pura kayak kita udah selesai gitu, tapi kayaknya dia nggak enak gara-gara ngeliat nyokap gua. Iya. Kayaknya dia, maksudnya dia respect kayak anjrit nih ibu-ibu bawa anaknya naik motor gitu, kayaknya juga ada apa berharap banget gitu anaknya bisa. Benar. Paling nggak ya udahlah, paling nggak bisa masuk dulu lah gitu. Nah, Iya. cuman begitu proses di dalam, gua ngerasa gua dites. Pas masuk, coba mas, ayo perkenalan diri dulu. Hah? Itu umur berapa lo? Wah itu gue masih SMA, 15, SMA. 15 Itu 16 tahun. aneka? Belum lah. Belum, jauh. Itu pertama kali orang casting aja belum pernah. Lu tuh singkat cerita, ditanya, yuk perkenalan diri dulu. Hah? Enggak, dia pertama gini, profil dulu ya. Hah? Profil apa mas? Gue bilang kayak gitu, perkenalan diri. Maksudnya saya, iya perkenalan diri. Lu tahu, gue perkenalan dirinya kalau orang-orang kan nama, umur, tingginya, berat badannya, terus pengalaman syutingnya udah apa aja. Lu tahu gue apa? Nama, hobi, terus juga alamat rumah,
kayak gitu-gitu sekolahan, jadi dari situ dia udah aneh ngelihatnya. Itu biodata buku tahunan. Biodata jadinya gua, bukan profil yang dia cari. Nah dari situ dia ngerasa aneh. Cuman kan harusnya maksud gua ya lu ajarin aja, gitu, kasih tahu aja. Tahu aja sebenarnya. Terus sama dia, gua disuruh adegan yang basic doang. Tadinya dia udah megang skrip. Dia udah megang skrip buat gua baca. Akhirnya dia bilang nggak jadi. Dia bilang cuma kayak yaudah ntar. Saya bilang marah ya, saya bilang sedih ya, saya bilang nangis gitu-gitu lah. Ekspresi ya. Oke. Coba dong gimana? Jangan dong, udah dong, malu, udah itu. Gue paling males gue kalau casting disuruh kayak gitu tuh berbagai ekspresi pasti pada pernah ngalamin kan? Pernah Aneh, banget. rasanya aneh gitu dari ketawa-tawa langsung dipatahin ke nangis. Gitu. Nangis. Padahal mah kagak kepake sekarang sama kita. Iya. Kagak ada dia adegan lu lagi nangis terus sudah disuruh ketawa gitu. Kadang orang casting PA juga tuh. Nah terus singkat cerita gue ingat tuh disuruh kayak gitu tapi dia nggak pencet kameranya. Oh. Lo tahu nggak pencet? Tahu, karena kan kamera kalau dipencet satu bunyi terus nyala. Ada merah kan? Merah. Enggak, kamera ditripotin cuman dia kayak pura-pura ngeliat gitu doang. Terus udah ya, oh ya udah selesai, makasih ya udah. Wah itu membekas banget dan gue taunya itu nggak direcord ya kayak baru-baru beberapa tahun belakangan ini aja. Pas Saat lo mengerti kamera pas gitu gue kan? sudah mengerti, oh iya gue dulu pernah lo casting nggak direcord ya. Waduh. Sedih sih. Jadi gue masih inget PH-nya, tapi gue nggak mau sebut. Iya. Jangan. Gitu. Kalau gue pernah juga, kalau gue udah nunggu sekitar 4 atau 3 atau 4 jam udah nunggu nih, pas udah giliran gue cuma gini, James ya? Iya. Profil kamu udah ada kok di sini, pulang aja. Nah, gue udah ngisi absen, gue udah ngisi Tapi absen. sebelumnya emang lo pernah casting di situ? Enggak, jadi sebelumnya itu gue ngerasa gue dulu di blacklist. Jadi gue sempat ada masalah lah, gara-gara agensinya biasanya nih. PH dulu gue berantem sama PH. Lu yang berantem? Itu gue PH. Karena apa lu? Jadi Yang gue kemarin satu judul apa? Bukan. Beda lagi. Jadi dulu gue Iklan lu kan? PH. Oh. Jadi production house. Jadi gue tuh dulu saking gue nggak ngertinya dunia entertain. Jadi tuh gue masih sekolah kan, jadi gue nggak ngerti apa-apa. Jadi gue terlalu orangnya iya aja gitu loh. Iya aja. Terus ada orang yang ngajakin casting gue iya aja sampai gue dapet stripping pertama gue tuh. Gue dikontrak eksklusif dulu di satu PH. Gue eksklusif, wah tepuk tangan semua gue, budgetnya dulu lumayan lah buat zaman segitu. Terus ini nih yang gue hindari sekarang, jadi saat gue kayak gitu, saudara yang jauh tiba-tiba jadi deket nih, Pasti. kan? Ya nggak kenal juga jadi saudara. Ya karena dia saudara, terus tiba-tiba mereka mau bantu ngurus gue. Iya. Terus gue punya manajer dulu dicari kesalahannya, sampai ketahuan ternyata ada, bener-bener dikorek. Jadi ada saudara gue dulu entertain juga, dikorek, dicari kesalahannya, sampai diomongin ke gue, terus kita keluarga jadi ketakutan kan. Padahal itu kan masalah lama kan. Terus kita keluarga ketakutan. Nah ini nih yang gue hindarin sekarang. Jadi abang gue tuh ikut campur, dia ngancem dulu mantan manajer gue itu. Dia ancem segala macem, bla 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 gini. Mungkin dia laporan ke PH itu kan, kayak mungkin PH-nya itu kan temen dia kan. Oh si gini. Gue juga orangnya nggak ngerti kan, waktu itu dia diem aja. Akhirnya gue tuh lagi kayak eksklusif, gue lagi di sinetron lagi jalan, gue kontrak eksklusif. Itu peran gue bagus itu gue syuting kayak baru 20 episode. Di-cut Langsung di-cut. Wow. Langsung di-cut, terus saudara gue yang jauh juga ini bikin panas di telepon PH-nya. Kayak lo gimana sih lo? Ponakan gue dikasih eksklusif kalau malah nggak syuting gini segala macam. Oh akhirnya Berkeru ya, iya, Bang, ya? ditantang balik kayak udah 3 bulan nggak ada kerjaan, kontrak batal. Ya silakan tunggu aja 3 bulan, kita nggak kasih kerjaan. Udah akhirnya beneran kayak gitu, 3 bulan kontrak batal. Nah saudara gue ini yang ngurusin gue ini nih, yang ngejanjiin gue segala macam, mau dikenalin ini, mau bawa PH ini, kita ikutin dia lah lama-lama. Ternyata ngomong doang, nggak kenal ini, nggak kenal itu. Akhirnya gue sebulan 2 bulan ikut dia nyerah. Akhirnya gue berangkat sendiri tuh. Memulai lagi lalu. Mulai lagi sendiri. Nah itu kejadiannya. Gue berangkat sendiri. Terus udah setiap ketemu orang tuh, James ya? Digituin dong, James ya? Oh gila. Beritanya nyebar. Anjir, ya karena dulu kan mulut ke mulut lebih Iya, bahaya benar, tahu. Ya dulu kan orang-orang itu juga kan mereka kan kayak emang satu circle gitu kan. Iya. Yaudah akhirnya gue dari situ gue ngerasa tuh di hati gue tuh gue udah nyerah, Pak. Gue bilang gue casting sana sini terus kayak nggak dianggap gitu, terus sampai digituin kan, gue langsung mikir budah kayak bukan rezeki gue di sini. Kayak udah kelar deh. Kayak rezeki gue bukan di sini nih, gue udah stop aja lah. Udah akhirnya gue kerja biasa, gue sampai pernah di warnet. Jaga warnet. Gila seru banget ya pernah jaga Gue warnet. sampai kerja jaga warnet. Lama gue di warnet 4 tahun.
4 tahun. 4 tahun. Sampai warnet Jakarta, di bangkrut. Jakarta. Sampai warnet bangkrut. Ah, lu sempat main di warnet dia? Main gua, jadi gua Soto paket ya. malam nih ya kan. Berapa bang? 20.000. Set, tapi setorannya 11.000, jadi 9.000-nya masuk kantong. Enggak begitu dong. Kalau Warnet paket akhirnya bangkrut. paket enggak lagi. Tapi gue sorry nih, gue bukannya ini, gue bukan jaga bro. SVP. SVP. Supervisor. Oh, supervisor. Orang kepercayaan buat menjaga. Gila kan. Bukan operator ya? Bukan. Tapi kalau operator nggak masuk, gue suruh jaga. Nyambi. Gila panjang banget kita ngobrol, tapi menurut gue untuk episode pertama nih oke lah. Kita ngobrol panjang lebar tentang bagaimana awalnya tongkrongan aja terbentuk, sampai background masing-masing diceritakan. Ini adalah bentuk keresahan yang terjadi saat Betul. ini. Itu adalah trigger kenapa akhirnya tongkrongan aja terbentuk. Gitu, kita pengen menjadi sesuatu juga, bikin sesuatu di digital, mudah-mudahan wadahnya tepat, wadahnya benar, Adelia Entertainment bisa bekerja sama tongkrongan aja, seru Betul. banget. Suatu kehormatan gue bisa apa bilangnya, bisa bareng sama Mas Adit sama James. Nextnya gue mau kita bawa orang ke sini. Betul. Bintang tamu ya. Bintang Kita tamu bawa ya. bintang tamu Biar karena lebih kita seru. udah ngobrol banget nih. Iya. Gitu. Sebenarnya sampai 5 Bikin games dong, bikin games. boleh kita challenge Boleh, main boleh, games. boleh. Game-game tipis aja kayak Contoh. kayak apa sih, kayak misalkan nih kayak ganti-gantian kita lempar-lemparan Mak. Apa nih? Suling gantian. gitu-gitu boleh, aja boleh. tipis-tipis. Nanti kita buat ya sama bintang tamu kita. Kalau dari Iya. lu pribadi kira-kira siapa yang mau kita datengin, Mas? Siapa ya? Dari lu pribadi. Ah, orang terdekat dulu aja kali. Gak apa-apa siapa. Sebut aja. Siapa tahu orangnya ntar bisa lihat. Ya, abang gua aja udah bawa ke sini. Chan Kelvin ya. Iya, kita Mudah-mudahan. korek dia. Oke. Apanya? Kehidupannya. Kehidupannya. Lu siapa yang mau lu bawa ke sini? Siapa ya? Pak Ganjar. Jangan, budgetnya nggak ada. Apa mau penyanyi dangdut bawa ke sini? Vanessa yang ngomong dia ya. Bandel nih. Berarti maksud lu biar ada seksi-seksi di sini gitu. Enggak, bukan gitu. Biar mata lu cerah gitu. Maksud lu itu kan? Mau saya kasih penjelasan nggak? Jangan dong. Takut kan Jangan kamu? dong. Makanya biar salah paham habis ini aja udah. Iya, oke. Siapa yang mau lu bawa? Gue sih pengen sahabat lu tunggu Tezi bawa ke sini. Boleh, ajak Daisy boleh. Atau kita bawa nyokap lu ke sini kita ngobrol-ngobrol. Seru deh. Hidup anak James tuh Jangan, seru banget. abang-abangnya dia aja bawa ke sini. Jangan. Rusuh. Jangan. Kalau nyokap gua pas kesini mau bawa bokap yang mana nih? Ada ini paling banget sih itu. Astagfirullahaladzim. Tapi lu happy dengan kehidupan lu ya James ya? Happy bro. Walaupun kayak roller coaster ya. Yes. Oke. Naik turun. Luar biasa. Gimana kalau kita bikin tema baru Apa tuh? mencari Papa James? Boleh. Gitu. Ini tema baru. Mau Iya. bikin baru lagi. Oke. Mungkin kita harus Euro trip. Kata James, gue 30 tahun hidupnya nggak dapet. Iya. Lu lagi mau nyari-nyari, sosok nyari-nyari. Udahlah temen nongkrong, pokoknya makasih banyak udah ngikutin episode perdana. Yes. Episode pertamanya tongkrongan aja, mudah-mudahan ada ide-ide dari kalian, ada masukan dari kalian. Demi apapun kita sangat menerima dan percayalah aku dan tim juga sering banget nih ngoprak-ngoprak kolom komentar buat cari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian mau, apa yang kalian butuhin. Betul? Ini adalah gambarannya episode perdana kita, kurang lebihnya minta maaf. Tapi percayalah kita pasti akan berproses untuk menjadi lebih baik Betul. lagi. Amin. Akhir kata Mas Adit, James, Andres undur diri. Sampai ketemu di episode tongkrongan aja selanjutnya. Bye bye. Bye. Adios.